Ibu Sri Handayani, berusia 50 tahun, merupakan seorang ASN yang bekerja sebagai tenaga pendidik di SD Kecil Dusun Wates, Kabupaten Grobogan. Beliau merupakan sosok guru yang mencerminkan nilai-nilai berakhlak. Meskipun dalam menjalankan tugasnya, beliau selalu dipenuhi dengan berbagai keterbatasan. Mau masuk ke sini itu pada saat itu saya jatuh gelepang situ. Saya ya diam terus, tolong seperti itu, tolong. Sebelum ada orang mereka tidak dia menolong, saya masih tolong karena saya tidak sahabat berdiri Mas, karena saking licinnya. Nilai yang pertama yakni berorientasi pelayanan. Bentuk penerapan nilai berorientasi pelayanan yang dicerminkan oleh Ibu Sri Handayani yakni dengan selalu ikhlas dalam mengajar semua murid-muridnya. Meskipun gaji yang beliau terima bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga beliau masih harus bekerja sebagai seorang penjahit untuk menguliahkan anak-anaknya dan memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, akuntabel. Bentuk penerapan nilai akuntabel yang ditunjukkan oleh Ibu Sri Handayani yakni dengan selalu datang tepat waktu, meskipun medan menuju ke sekolah sangatlah sulit dan dikala hujan mengguyur pun, Ibu Sri tetap menjaga integritas dan bertanggung jawab atas kewajibannya untuk mengajar di sekolah. Bentuk penerapan nilai kompeten yang digambarkan oleh sosok Ibu Sri Handayani adalah dengan melanjutkan pendidikannya ke jenjang D2. Beliau berharap dengan melanjutkan pendidikannya dapat meningkatkan kemampuannya untuk mengajar dan memberikan ilmu kepada murid-muridnya. Selain itu, beliau juga selalu menjadi sosok yang diandalkan oleh masyarakat sekitar dan kepala dusun Wates. Emas dimanapun emas, walaupun di SD ini fasilitas sarana prasarana itu kurang. Selanjutnya, harmonis. Bentuk penerapan nilai harmonis ditunjukkan Ibu Sri Handayani dengan menjalin hubungan yang harmonis dengan para muridnya. Beliau mengizinkan murid-muridnya untuk mengajak adiknya ke sekolah apabila orang tua mereka sibuk bekerja. Jadi kalau ngajar saya adiknya nangis ya wes kono metu sik, seperti itu. Yang penting di sini bisa membaca, menulis. Bentuk penerapan nilai loyal dicerminkan Ibu Sri Handayani dengan menolak berbagai tawaran untuk mengajar di sekolah lain yang lebih baik, karena beliau sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk terus mengajar di SD Kecil Dusun Wates hingga masa pensiunnya tiba, dan beliau juga bertekad untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak di Dusun Wates. Saya itu berjanji Mas, saya harus di sini. Walaupun saya ditawari di sekolah yang bagus-bagus, saya tidak mau. Saya sudah berjanji ingin mengajar di sini supaya anak-anak di sini terangkat pendidikan. Di tengah keterbatasan yang Ibu Sri hadapi, sikap dan bagaimana cara beliau bereaksi dengan segera menyesuaikan diri atas kondisinya menunjukkan pengamalan nilai adaptif berakhlak. Selain itu, kerap kali Ibu Sri bertindak proaktif baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat Dusun Wates. Ibu Sri memberikan kesempatan kepada warga setempat dan kepala Dusun Wates untuk berkontribusi dan bekerja sama, baik dalam kegiatan kemasyarakatan maupun dalam pendidikan dan pendampingan proses pembelajaran anak muridnya. Sehingga tercipta sinergitas dengan tujuan mulia untuk meningkatkan mutu kualitas sumber daya manusia Dusun Wates. Dari video pengabdian untuk negeri Ibu Sri di Dusun Wates, kami menganalisis terdapat permasalahan sekaligus menggagaskan beberapa alternatif solusi permasalahan sebagai berikut. 1. Pemerintah daerah perlu melakukan pemerataan akses jalan hingga ke daerah-daerah pelosok. Bekerja sama dengan kepala Dusun Wates untuk memastikan outcome jalan yang memadai. 2. Kelayakan infrastruktur sekolah, ketersediaan fasilitas belajar mengajar yang tertinggal mengindikasikan adanya gap yang harus menjadi concern bagi pemerintah. Dan yang ketiga, dengan usaha dan bakti Ibu Sri yang tulus dan ikhlas mengabdi menjadi guru, dengan sekelumit keterbatasan, sepatutnya pemerintah dapat meninjau kembali sistem kelayakan upah pegawai, serta persebaran tenaga pendidik yang nyatanya belum merata hingga ke pelosok daerah.
Sosok Ibu Sri menjadi tamparan sekaligus refleksi bagi diri kita untuk bekerja dengan ikhlas dan tulus mengabdi. Apa yang kita tanam saat ini, selama kita menanam kebaikan, pasti akan ngunduh kebaikan itu. Apa yang kita tanam adalah untuk ibadah, sehingga kita tidak akan mengharapkan apapun selain pemberian Allah. Itu prinsip saya.